Haleluya. Selamat malam rekan-rekan gerakan pembawa sulu yang diberkati oleh Tuhan. Saya yakin dan percaya kita semua dalam sukacita yang sungguh luar biasa. Karena pada malam hari ini ada lagi kesempatan bagi kita untuk melakukan ibadah gerakan pembawa sulu dari rumah. Saya sambut kita semua yang sedang melihat siaran ini dalam kasih Kristus di ibadah gerakan pembawa sulu Gereja Balak Selamatan Kors Makassar. Saya ajak kita semua untuk bersatu dalam doa. Marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus Kristus yang baik. Bapa, kami mengucap syukur karena kebaikan-Mu kami boleh ada sebagaimana kami ada, dan kami juga bisa untuk mengikuti ibadah GPS pada malam hari ini. Biarlah ibadah yang kami akan lakukan itu berkenan di hadapan-Mu Tuhan dan menyenangkan hati-Mu. Biarlah Engkau memberkati ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Biarlah semuanya jadi seturut dan kehendak-Mu. Engkau memberkati bagi pelayan-pelayan-Mu yang mengambil bagian di ibadah ini, bagi hamba-Mu dan juga bagi Mayor Speaker Hondro yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Engkau mengurapi kami semua, dan juga kami berdoa bagi teman-teman yang sedang mengikuti siaran ibadah ini. Engkau memberkati mereka dimanapun mereka berada. Tuhan, Engkau memberkati kehidupan mereka melalui apa yang akan mereka lakukan di ibadah ini, melalui pujian dan juga pendengaran mereka akan firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu yang indah ini. Biarlah nama-Mu dimuliakan senantiasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik teman-teman, pada malam hari ini ada sebuah nyanyian dari buku Balak Selamatan, nyanyian Balak Selamatan nomor 129 yang mengatakan bahwa hai langit bumi nyanyilah, pujilah nama Tuhan. Ia patut disembah dan disanjung-sanjungkan. Kita nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Kita mau katakan dengan sukacita bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan yang sungguh luar biasa dan hanya kepada Dia saja kita patut berbakti. Mari teman-teman kita nyanyikan dengan semangat. Hai langit bumi nyanyilah puji nama Tuhan, dan Ia patut disembah disanjungkan. Bersukalah berbaktilah di dalam terang Tuhan, dan datang di hadirat-Nya menyanyi pujian. Tuhan Allah yang mulia, pujilah nama-Nya, dan kita jadi domba-Nya, dijaga oleh-Nya. Bersukalah berbaktilah di dalam terang Tuhan, dan datang di hadirat-Nya menyanyi pujian. Kita nyanyikan ayat yang ketiga dan keempat. Masuk dalam halaman-Nya dan bersukaria, bersatu padu nyanyikan kemuliaan Allah. Sungguhlah baik Tuhan kita selama-lamanya. Biar segala bangsa masyurkan cintanya yang setia. Bersukalah berbaktilah di dalam terang Tuhan, dan datang di hadirat-Nya menyanyi pujian. Teman-teman, pada malam hari ini ada teman kita dan anak Tuhan juga yang ingin membagikan pada kita tentang berkat Tuhan yang barusan dia alami dalam kehidupannya. Kesaksian ini dari pembawa sulu William Philip,
Saya persilahkan. Hai teman-teman, selamat malam teman-teman GPS yang diberkati oleh Tuhan. Malam hari ini saya bersyukur kepada Tuhan oleh karena berkat dan kasih setia Tuhan yang nyata dalam hidup saya dan pasti juga nyata dalam hidup teman-teman sekalian. Kesempatan pada malam hari ini di ibadah gerakan pembawa sulu, saya pengen membagi atau sharing sedikit pengalaman saya beberapa waktu yang lalu. Mungkin teman-teman sebagian sudah mengetahui bahwa 2 minggu yang lalu saya harus menjalani masa perawatan di rumah sakit. Awalnya saya tidak tahu apa yang terjadi dengan saya karena penyakit ini baru pertama kali saya alami. Sebelumnya saya belum pernah mengalami. Dan rasa sakitnya sangat-sangat sakit. Tapi ya saya harus melewati itu rasa sakitnya memang sakit sekali, dan karena tidak kuat rasa sakit tersebut, saya harus dilarikan ke rumah sakit. Di rumah sakit Hikmah baru saya mengetahui bahwa saya ada batu di dalam ginjal saya. Mungkin teman-teman yang sudah pernah atau mungkin yang belum pernah ya bisa merasakan ya, yang sudah pernah ya. Sakitnya minta ampun. Saya belum tahu sebetulnya, setelah di USG baru saya mengetahui bahwa ada batu ginjal. Namun dokter sempat memeriksa bahwa batu ginjal itu ada tapi masih kecil dan belum sempurna. Dan mulailah di situ pemikiran aneh-aneh keluar. Apakah nanti itu akan operasi, ataukah nanti bagaimana caranya supaya bisa diangkat. Jadi pikiran-pikiran itu mulai timbul dalam pikiran saya. Namun malam harinya saya terus berdoa di dalam kamar rumah sakit, di ruang perawatan saya terus berdoa. Dan puji Tuhan, hanya 1 malam saya dirawat. Malam berikutnya dokter visitnya dan mengatakan bahwa boleh pulang. Dan saya coba bertanya apakah perlu dilakukan tindakan operasi, dan dokter bicara untuk sementara tidak, cukup diberikan obat, dan yang paling penting lompat-lompat atau loncat-loncat tiap pagi, hitung-hitung olahraga teman-teman. Jadi rutin dilakukan dan menghabiskan obat tersebut. Dan puji Tuhan, minggu lalu rasa sakit itu telah hilang. Mungkin ada teman-teman, minggu lalu saya juga sempat pelayanan di ibadah GPS di musik. Saya bersyukur karena Tuhan memelihara saya. Tuhan Yesus tetap menjaga dan memelihara saya. Mengakhiri kesaksian atau sharing pada malam hari ini, saya tidak lupa juga berterima kasih buat teman-teman GPS semua yang mendukung saya dalam doa. Saya tahu teman-teman GPS juga mendukung saya dalam doa. Lalu buat Opsir Pemimpin, Bapak Mayor dan Ibu Mayor Sepikir Rondro yang juga telah mendukung saya dalam doa. Buat teman-teman semua, teman-teman GPS juga terima kasih banyak untuk dukungan doanya. Juga teman saya khusus si Herins, kalau teman-teman tahu, karena saya dibantu di rumah sakit IGD di Catherine Wood, saudara Herins ini membantu saya sampai ke tempat di mana saya dirawat, termasuk juga sama saudara Ingrid. Terima kasih untuk bantuannya. Saya tidak bisa berkata-kata lagi selain terima kasih dan mengucap syukur oleh karena Tuhan baik dalam hidup saya. Jadi teman-teman, kalau ada masalah, ada apapun yang teman-teman rasain, serahkan semua pada Tuhan Yesus, pasti semuanya akan beres. Terima kasih teman-teman. God bless you all. Bye. Jaga kesehatan teman-teman. Sungguh luar biasa, terpujilah nama Tuhan, begitu baik. Kehidupan Kak William sungguh diberkati oleh Tuhan karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan Kak William. Biarlah segala yang terbaik menjadi bagian
dalam kehidupannya, dan kita sama-sama berdoa untuk Tuhan senantiasa memberkati Kak William. Saya yakin dan percaya kita semua juga mempunyai kesaksian betapa baiknya Tuhan di dalam kehidupan kita, keseharian kita. Biarlah kita senantiasa menyadari sebagai anak-anak Tuhan kalau Tuhan begitu baik dan kehidupan kita selalu mengucap syukur kepadanya. Baik teman-teman, sebelum kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui Mayor Sipikir Hondro, kita akan menyanyikan lagu pujian untuk membawa kita masuk lebih lagi dalam hadirat Tuhan dan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Saya ajak kita semua menyanyikan sebuah lagu yang mengatakan bahwa biarlah segala bangsa sujud kepada Tuhan karena Dialah yang layak untuk disembah. Besarlah dan ajaiblah karya Tuhan, adil dan benarlah jalannya, karena Dia Raja segala bangsa yang Maha Kuasa. Biarlah kemuliaan bagi nama Tuhan. Layaklah segala bangsa. Besarlah, ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia namamu. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kaulah yang kudus, layak disembah. Marilah kita katakan, besar dan ajaiblah karyamu, besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kaulah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kaulah yang kudus, layak disembah. Katakan, inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan.
hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Katakan, biarlah manis kau dengar Tuhan, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, karenamu. Doa dan pemberitaan firman Tuhan oleh hambanya Mayor Sipikir Hondro. Saya persilakan. Haleluya. Puji nama Tuhan, kita bertemu lagi. Saya percaya semua dalam keadaan bersuka cita karena Tuhan selalu memberkati kehidupan kita. Kita akan merenungkan firman Tuhan. Saya akan membacakan dari Injil Markus pasal yang ke-8. Markus pasal 8 ayat 31 sampai pasal 9 ayat 1. Markus 8 ayat 39 sampai pasal 9 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus. Katanya, enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, anak manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikat kudus. Katanya lagi kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat bahwa kerajaan Allah telah datang dengan kuasa. Nah, sebelum kita masuk pada uraian firman ini, mari kita berdoa.
Bapa kami dalam surga, kami datang kepadamu bersyukur atas berkat Tuhan dalam kehidupan kami, bersyukur untuk kesehatan dan kekuatan yang selalu Tuhan beri kepada kami. Engkau selalu melindungi, menaungi kami dan menjaga kami. Kami bersyukur untuk semua kebaikan-Mu dalam hidup kami. Dan saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong kami supaya kami boleh memuliakan Engkau lewat berita firman ini, dan hati kami diisi dengan firman-Mu, sehingga kami semakin kuat dan bertumbuh dalam kehidupan rohani kami. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan uraian firman ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Rekan-rekan GPS yang diberkati oleh Tuhan, tadi kita melihat di sini salah satu yang mungkin juga pertanyaan banyak orang, apakah Yesus itu marah? Ternyata salah satu kita baca di sini, salah satu ayat yang mengatakan bahwa Yesus itu bisa marah. Selain pada waktu dia marah, pada waktu Bait Allah itu disalahgunakan, dijadikan tempat untuk niaga, untuk perdagang. Nah, ini kita melihat lagi di sini, salah satu lagi ayat yang mengatakan bahwa Yesus marah. Yesus marah. Ayat yang ke-33, maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus. Katanya, enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Nah, alasan Yesus marah apa? Alasannya adalah masalah pikiran Petrus. Yesus marah kepada Petrus, alasannya adalah karena masalah pikiran Petrus. Marah Yesus karena apa yang dipikirkan Allah tidak dipikirkan oleh Petrus. Ternyata berbeda. Marah Yesus. Nah, itu sebabnya firman Tuhan pada kesempatan ini kita akan melihat pikiran Allah dan pikiran manusia. Pikiran Allah dan pikiran manusia. Ayat yang ke-31, kita melihat perbandingan ini antara pikiran Allah dan pikiran manusia. Ayat 31, pikiran Allah itu adalah dikatakan ada penderitaan, ada penolakan, dan ada pengorbanan. Nyawanya dia akan berikan. Itu pikiran Allah. Pikiran Allah itu adalah ada penderitaan. Bahkan ada penolakan. Bahkan juga pengorbanan. Ayat 31 tadi perhatikan itu. Kalau pikiran manusia yang dimarahi Yesus kepada Petrus apa? Pikiran manusia apa? Mau bebas. Menderita? Tidak. Saya tidak mau diperhadapkan dengan penderitaan. Itu pikiran manusia. Penolakan. Apakah manusia siap ditolak? Nah, ini pikiran manusia kebanyakan mau diterima. Maunya diterima di mana-mana. Diterima. Jadi sehingga kadang-kadang tidak bisa lagi diseleksi, tidak bisa dipilih mana yang kita harus bersama-sama dengan orang atau dengan kelompok, mana yang tidak boleh. Karena apa? Supaya diterima. Contoh misalnya di kalangan usia yang sama, orang-orang muda, ada beberapa orang-orang muda, supaya diterima, jangan ditolak. Di komunitasnya, orang-orang situ menghisap rokok. Supaya diterima, menghisap rokok juga. Lama-lama nanti, supaya diterima, teman-temannya juga menggunakan narkoba, ikut juga menggunakan narkoba. Alasan apa? Supaya diterima. Ini berbahaya. Yesus mengajarkan kita bahwa kadang-kadang kita harus rela tertolak. Oleh karena apa? Kita mau hidup dengan benar. Rela tertolak karena apa? Kita mau hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu pikiran Allah. Pikiran manusia model tadi,
Dimarahi oleh Yesus. Yesus tidak suka itu. Yang kedua, pikiran Allah apa? Ayat 32. Allah itu selalu berterus terang. Pada ayat 32. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Allah selalu terus terang dalam kehidupan kita. Ia tegur kalau kita salah. Ia mendidik kita. Ia mengatakan kesalahan kita. Ia mengatakan dosa kita. Ia mengatakan kepada kita supaya bertobat. Yesus terus terang. Yesus terus terang. Yesus terus terang untuk memberitahukan kepada kita hal-hal yang baik buat kita. Sekalipun mungkin karena Yesus terus terang, mungkin kita merasa begitu keras teguran yang diberikan oleh Yesus kepada kita. Tapi bagaimana dengan pikiran manusia? Ditunjukkan oleh Petrus tadi. Dia menarik Yesus. Bahwa tidak boleh. Jangan kita terus terang. Dia ingin membawa Yesus kepada hal-hal yang tersembunyi. Tapi Yesus marah. Yesus marah kepada Petrus. Jadi sesuatu yang tidak terus terang itu adalah pikiran manusia. Sesuatu yang kita tidak melakukan secara terus terang. Suka melakukan sesuatu dengan sembunyi-sembunyi. Itu bukan pikiran yang dikehendaki oleh Tuhan. Pikiran Tuhan adalah mari kita terus terang. Kita terus terang kepada Tuhan. Apa yang kita lakukan, apa yang telah kita perbuat, kita bisa terus terang dalam doa kepada Tuhan. Kita juga bisa berterus terang kepada teman kita. Mungkin kita melakukan kesalahan kepada teman kita. Kita bisa datang secara terus terang, minta maaf. Saya tadi telah melakukan seperti ini. Saya telah memikirkan hal ini yang sebetulnya tidak seperti itu. Nah, kita bisa terus terang. Terus terang itu adalah pikiran Allah. Keadaan kita bagaimana? Mari kita terus terang. Lawan terus terang itu apa? Kemunafikan. Itulah yang mau diperbuat oleh Petrus. Petrus mau menarik Yesus. Dia mau membawa Yesus. Dikatakan di situ, lalu dia menarik Yesus untuk sembunyi. Kemunafikan. Tuhan tidak suka dengan kemunafikan. Yang berikut, perbandingan berikut, ayat 34. Pikiran Yesus adalah menyangkal diri dan mengikut Tuhan. Mengikut Tuhan dan menyangkal diri. Itu pikiran Tuhan. Ikut Tuhan dan menyangkal diri. Manusia yang menjadi pikiran manusia bagaimana? Tidak mau jadi pengikut Tuhan. Tidak mau mengikut Tuhan. Maunya mengikuti keinginan sendiri. Itu pikiran manusia. Pikiran Tuhan, Ia mengatakan supaya kita menjadi pengikut Tuhan. Dan menyangkal diri. Kalau manusia berbeda pikirannya. Mau mengikut keinginan diri sendiri. Yesus marah kepada Petrus. Hal-hal seperti itu. Kita harus mengikut Tuhan. Karena kalau kita mengikut Tuhan itu, kita akan berjalan pada jalan kebenaran, jalan yang lurus. Orang yang mengikut Tuhan berarti berjalan pada jalan kebenaran, berjalan pada jalan yang lurus. Ya mungkin di jalan kita lalu itu tidak mudah untuk mengikut Tuhan, apalagi menyangkal diri. Menyangkal diri. Mungkin itu tidak mudah. Tapi itulah pikiran Tuhan yang perlu kita renungkan dan kita jalani dalam kehidupan kita. Beda dengan pikiran manusia. Bahkan kebanyakan manusia maunya dia yang diikut. Maunya dia yang diikut. Itu pikiran manusia. Tapi Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa mari kita mengikut Tuhan. Dan jangan juga kita mengikuti kemauan dunia ini.
Jangan mengikuti kemauan dunia ini, karena itu berbahaya dalam kehidupan dan masa depan kita. Kalau kita mengikuti kemauan dunia ini. Yang berikut ayat 35 dan 36. Pikiran Allah apa? Berkorban. Di sini Yesus mengatakan dia akan memberikan nyawanya, memberikan hidupnya. Tapi manusia, pikiran manusia cari selamat atau menyelamatkan dirinya sendiri. Itu cara manusia. Dia ingin mencari keselamatannya sendiri. Tapi Tuhan, dia memberikan nyawanya. Saudara-saudara yang berkata oleh Tuhan, kalau Tuhan telah memberikan nyawanya kepada kita, itu adalah sebuah pengorbanan dan bukti kasih yang luar biasa. Dia telah memberikan itu kepada kita. Ia memberikan nyawanya kepada kita. Sehingga kita sudah ditebus. Yesus memberikan nyawanya, itu adalah tebusan bagi kita. Sehingga kita beroleh keselamatan. Pikiran Allah adalah berkorban, memberi, membuktikan kasihnya, membuktikan bahwa dia rela buat kita. Ini yang perlu kita pikirkan, membuktikan apa yang diminta oleh Tuhan kita lakukan. Tidak hanya dengan perkataan, tidak hanya dengan ucapan, tapi buktikan. Beri bukti. Yesus membuktikan bahwa dia mengasihi kita, memberikan nyawanya kepada kita. Nah, apa bukti kita mengasihi Tuhan? Apa bukti? Nah, itu yang kita pikirkan. Saudara-saudara, yang berikut perbandingan pikiran manusia dan pikiran Allah ini adalah ayat 37. Yesus akan datang kembali dan memberi pengakuan terhadap orang-orang yang percaya dan taat padanya dan memuliakan dia di dunia ini. Itu akan digenapi. Bahwa Yesus akan datang kembali, lalu ia akan memberi pengakuan kepada setiap orang yang taat, kepada setiap orang yang percaya dan memuliakan dia dalam dunia ini. Pikiran manusia berbeda. Pikiran manusia itu banyak yang kadang-kadang malu menjadi orang percaya. Mungkin rasa malu ketika dia dikenal sebagai anak Tuhan. Jangan pernah malu. Mari kita mengaku Yesus melalui perbuatan kita sehari-hari, melalui tingkah laku kita sehari. Mari kita beri pengakuan kepada Yesus. Karena apa? Yesus akan datang dan ia akan memberi juga pengakuan tentang kita. Ia akan mengakui kita. Yesus tidak malu mengakui kita dengan segala keberadaan kita. Kita pun demikian, jangan pernah kita malu. Berdoa dimanapun kita berada, jangan pernah malu. Memuji memuliakan nama Tuhan, jangan pernah malu. Memuliakan Tuhan, itu yang diinginkan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan malu disebut sebagai orang Kristen. Karena itu adalah bagian daripada pengakuan kita tentang Yesus dan memuliakan Yesus. Dan kita akan diakui pada waktu dia datang kelak dalam kemuliaan. Lalu pikiran Allah dan pikiran manusia pada ayat 1 dari pasal 9 dikatakan Allah merencanakan supaya Allah memikirkan kerajaan Allah yang kekal bagi umat manusia. Supaya umat manusia pada akhirnya masuk dalam kerajaan kekal. Dan akibat pikiran manusia apa? Dikatakan akan enyah bersama iblis. Itu sebabnya berbahaya kalau pikiran Allah tidak menjadi pikiran manusia. Ayat 33b mengatakan enyahlah bersama iblis. Itu akhirnya. Tapi orang yang memikirkan pikiran Allah dikatakan akan masuk kerajaan Allah yang kekal. Yesus akan datang kembali
Dan Dia akan memberikan kepada kita janji kekekalan bersama dengan Dia. Nah, bagaimana seharusnya pikiran manusia? Dari hal ini kita akan melihat, dikatakan yang pertama adalah tinggalkan pikiran lama, ganti pikiran baru. Itu yang diminta kepada kita saat ini sebagai, walaupun kita masih pemuda, masih orang-orang muda, tapi saatnya kita tinggalkan pikiran lama kita. Kita ganti dengan pikiran yang baru. Filipi 4:8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ini yang harus sekarang menjadi pikiran kita. Dan terakhir yang kedua, pikirkan perkara yang kekal. Kolose 3:2, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Jadi, mari kita menyenangkan hati Tuhan, karena kita memikirkan apa yang Tuhan pikirkan. Tidak seperti Petrus yang dimarahi oleh Yesus, karena pikirannya berbeda dengan pikiran Yesus. Maka kita akan berbahagia kalau kita memikirkan apa yang dipikirkan oleh Yesus kepada kita dan juga pada sesama kita dan juga kepada dunia ini. Tuhan kiranya memberkati kita sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang telah kami dengar pada malam hari ini. Bila firman Tuhan ini akan bertumbuh dalam kehidupan kami, buat di dalam firman Tuhan, dan hidup kami semakin berkenan kepada Tuhan, dan bila pikiran kami sesuai dengan yang Kristus pikirkan dalam kehidupan ini. Terpujilah nama-Mu Bapa. Ini doa kami. Terima kasih untuk hamba-Mu telah diberi waktu oleh Tuhan untuk menyampaikan uraian firman ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, sungguh luar biasa kesempatan bagi kita semua untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan juga sepertinya menjadi pembelajaran yang baru lagi buat kita, pembelajaran yang baru untuk kehidupan kita. Semoga firman Tuhan ini bisa tertanam dalam hati kita semua, bertumbuh dan berbuah melalui keseharian kita. Oke teman-teman, sebelum kita menutup ibadah GPS pada malam hari ini, saya menyampaikan singkat saja tentang pengumuman. Ya seperti biasa, kalau kita belum bisa melakukan ibadah GPS secara normal, sampai ada pemberitahuan yang lebih lanjut, ya teman-teman sudah bisa mengetahui dari siaran sebelum-sebelumnya. Jadi begitu saja, mungkin dari saya mau senantiasa mengingatkan teman-teman untuk selalu menjaga kesehatan di tengah pandemi virus corona ini. Semoga kita tidak terpapar atau juga sakit karena virus ini, dan juga kita supaya tidak kena sakit yang lainnya. Teman-teman bisa selalu cuci tangan, pakai masker jika keluar, dan menjaga jarak dengan orang lain. Oh iya, untuk yang kita selalu ada di rumah begitu supaya tidak bosan, mungkin dari saya kita bisa menambah kemampuan kita atau mengisi waktu-waktu kita dengan membaca buku, dengan mencari hiburan, nonton film, atau mungkin kita sebagai anak-anak Kristen ya bisa merencanakan untuk membaca Alkitab dari awal sampai akhir seperti itu pasti akan menjadi berkat yang luar biasa bagi kita. Atau seperti yang tadi saya bilang, kita menambah kemampuan kita, mungkin seperti kita belajar memasak untuk bisa menambah ilmu kita tentang memasak, atau bermain musik, atau hal apapun itu, setidaknya ada baiknya bagi kita sebagai anak-anak muda nih untuk bisa selalu menambah kualitas kehidupan kita melalui apa yang kita bisa lakukan di hari-hari kita, khususnya di hari-hari kita ketika kita hanya bisa ada di rumah, seperti itu. Oke teman-teman, kita akan menyanyikan satu pujian sebelum menutup ibadah GPS kita malam hari ini. Ada nyanyian dari buku Nyanyian Balak Keselamatan nomor 107. Kita mau katakan secara sungguh-sungguh kalau Bapa yang ada di surga itu sungguh dengan kasih mengasihi kehidupan kita, bahkan mau mengampuni dosa kita umat manusia. Kita nyanyikan lagu ini dengan kesungguhan hati kita kepada Tuhan.
Jikalau kami dengan kasih dapat layani orang lain, dan pada mereka seringkali menunjukkan belas kasihan, apalagi Bapa di surga dengan kasih mengampuni, apalagi Bapa di surga mengampuni dosa kami. Kalau kami yang tak sempurna dapat beri kasih yang benar kepada yang tak selalu ramah dan masih menolong mereka, apalagi Bapa di surga dengan kasih mengampuni, apalagi Bapa di surga mengampuni dosa kami. Kita nyanyikan yang ketiga dan keempat dan kornya. Jikalau kami dengan rela menolong sesama kami, juga mengampuni mereka yang menolak kasih kami, kalau kami dapat bersuka dengan mereka yang senang hati, kalau kami dapat menyeka air mata dari yang sedih, apalagi Bapa di surga dengan kasih mengampuni, apalagi Bapa di surga mengampuni dosa kami, apalagi Bapa di surga dengan kasih mengampuni, apalagi Bapa di surga dengan mengampuni dosa kami. Doa penutup oleh hambanya Mayor Speaker Hondro. Saya persilakan. Haleluya. Puji nama Tuhan, mari kita akhiri kebaktian kita pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa dalam surga, kami naikkan segala hormat kami, pujian kami hanya kepada kami bersyukur Engkau telah memberi waktu kepada kami untuk beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan pada malam hari ini. Dan kami serahkan semua anak-anak Tuhan, anak-anak GPS Korok Makassar ke dalam tangan-Mu. Engkau juga kiranya selalu menyertai, memberkati, dan berilah keberhasilan dalam masa depan mereka. Dalam studi mereka, juga berkati kesehatan mereka, dan biarlah naungan-Mu senantiasa dirasakan setiap hari. Beri kebahagiaan kepada mereka, bagi mereka yang sedang mencari pendidikan lanjutan, Tuhan juga akan menolong campur tangan dan menyediakan yang mereka harapkan. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk kami yang sekarang ini sedang diperhadapkan dengan wabah virus corona. Kami mohon terus kepada Tuhan kiranya Engkau melenyapkan virus ini dan Engkau menghancurkan virus ini sehingga kami boleh dipulihkan. Bapa kami dalam surga, kami berdoa untuk para pengurus GPS Korok Makassar dengan semua bagian-bagian yang mendukung kepengurusan. Tuhan juga memberkati mereka dan biarlah Engkau akan terus memberikan hikmat kepada mereka di dalam pelayanan mereka. Terima kasih Tuhan untuk hamba-hamba-Mu yang Engkau telah pakai dalam pelayanan pada malam hari ini, baik saudara Eben maupun juga hamba-Mu ini, biarlah upah surgawi Tuhan berikan kepada kami. Kami mengakhiri ibadah ini dengan memuliakan Tuhan. Tuhan ampuni semua salah dan dosa-dosa kami, kuduskan hidup kami. Ini doa kami
Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.